Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata, dekat di Zoom, dalam perkuliahan struktur data pertemuan pertama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi untuk hari ini adalah perkuliahan perdana ya, setelah beberapa tahun kita tidak bertemu, kayak terakhir ketemu awal 2022 ya, sebelum Omikron menyerang, dan saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Untuk hari ini agendanya hanya singkat saja, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada rapat prodi jadi agak sedikit molor. Untuk hari ini agendanya adalah membahas terkait RPS dan kontrak kuliah di mata kuliah struktur data. Sudah tampil ya teman-teman ya? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi untuk mata kuliah ini adalah 4 SKS ya teman-teman ya. Dan ini kalau teman-teman kebanyakan dari semester kedua, jadi teman-teman sudah menjadi mahasiswa selama 1 semester, dan semester 2 ini mata kuliah ini mulai ke inti dari informatika, yaitu lanjutan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang sudah didapatkan di semester 1. Untuk dosen pengampunya ada 3, yaitu Pak Yosep Agus Pranoto STMT, kemudian saya, dan juga Ibu Nur Laini Fendiansyah STMT. Dan manfaat mata kuliah ini, struktur data ya, dengan mengikuti mata kuliah struktur data, teman-teman sekalian selaku mahasiswa akan dapat mempunyai pemahaman terkait apa itu struktur data yang mencakup yang pertama pointer, kemudian struct, rekursi, stack, queue, sorting, searching, linked list, dan tree. Nah, ini yang dipelajari mulai dari konsep abstrak data type, kemudian bab-bab yang tadi sudah disampaikan, hingga nanti di akhir semester ada yang namanya materi tentang tree. Untuk praktikum akan seperti mata kuliah pada semester 1, praktikumnya dilaksanakan 10 kali ya, seperti biasa. Dan di akhir nanti akan membuat sebuah laporan praktikum. Dan capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep struktur data secara inovatif. Ini untuk indikator dari teman-teman mempelajari struktur data selama 1 semester. Diharapkan nanti teman-teman sudah menguasai indikator-indikator ini, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk materi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk referensi, nah ini referensi, sebentar, saya ambilkan sesuatu dulu. Untuk referensi, teman-teman bebas pakai buku apa saja, tapi yang ini ya, kalau saya blur ya. Kalau yang kami pakai yang ini ya. Kelihatan ya? Aplikasi struktur data dengan C++. Ini karangannya Abdul Qadir, itu bisa dipakai. Atau mau pakai yang lain, seperti punyanya Nugroho Adi, itu boleh. Atau pakai buku yang berbahasa Inggris, itu juga bisa. Itu buku utamanya. Kemudian, untuk alat dan media pembelajarannya, mulai dari PC, laptop teman-teman masing-masing, kemudian LCD proyektor, jika dilaksanakan perkuliahannya secara luring, papan tulis juga sama, kemudian pada YouTube, WhatsApp, sesuai kebutuhan, dan juga software yang kita gunakan seperti semester 1, yaitu software Dev C++. Kemudian, strategi perkuliahannya, ini sama dengan mata kuliah yang lain ya, jadi diharapkan mode pembelajarannya kooperatif untuk meningkatkan keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam mempelajari materi struktur data. Dan nanti teman-teman tidak usah khawatir, pasti ada tugas terstruktur maupun tugas akhir. Tapi kemungkinan tugas akhirnya tidak ada, jadi hanya tugas terstruktur saja. Tapi pesan kami, apapun tugasnya silakan dikerjakan dan jangan sampai terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan. Jadi silakan benar-benar diikuti, dikerjakan dengan baik, dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Dan ini mungkin nanti akan ada saatnya teman-teman membuat makalah dan kawan-kawannya.
Kemudian ini organisasi materinya mulai dari awal, yaitu mulai dari apa itu struktur program, apa itu bahasa pemrograman terstruktur, dan nanti apa itu yang namanya pointer, struct, rekursi, kemudian stack, queue, sorting, searching, list, hingga tree. Harapannya teman-teman nanti bisa mengaplikasikan konsep struktur data secara inovatif. Sebelum ke tugas-tugas, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari Ditanyakan sebelum saya lanjutkan. saudara-saudara mahasiswa terkait apa yang akan kita pelajari di perkuliahan struktur data. Kalian masukkan, silakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya next dulu ya. Jadi tugas-tugasnya ini ada tugas individu dan tugas kelompok, tergantung nanti bagaimana dosennya memberikan tugas kepada teman-teman semua. Untuk tugas individu berarti yang paling utama adalah menghadiri tatap muka, baik pembelajaran secara luring maupun secara daring. Karena ini ITN sedang mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran semester genap, yaitu tengah semester pertama itu akan dilaksanakan secara daring dan tengah semester kedua akan dilaksanakan mengikuti perkembangan kondisi pandemi seperti itu. Nah, jadi teman-teman upayakan tatap mukanya hadir, kemudian kalau ada tugas, tugasnya dikerjakan, kalau ada diskusi, tolong yang aktif, dan nanti silakan, ini yang paling penting teman-teman harus mengikuti praktikum, dan membuat laporan praktikum yang harus dikumpulkan maksimal setelah tugasnya atau setelah praktikumnya selesai. Nanti akan ada pemberitahuan seperti itu. Nah, ini apabila pengumpulannya telat, nanti bisa dikurangi 30% ya nilainya ya, mohon maaf. Kemudian tugas kelompok, nah ini apabila nanti ada tugas kelompok silakan dikerjakan dengan baik dan ketentuannya sama seperti tugas individu, seperti itu. Untuk aturannya, toleransi keterlambatan adalah 15 menit, kemudian kehadiran minimal untuk dapat mengikuti UAS adalah 75% berdasarkan pedoman pendidikan kurikulum dan silabus 2019-2024 Prodi Teknik Informatika ITN Malang. Kemudian sanksi terhadap plagiasi adalah pembagian nilai terhadap jumlah mahasiswa yang melakukan plagiasi. Jadi misalkan dapat nilai 80, ternyata yang plagiasi adalah 4 orang, jadi 80 dibagi 4. Karena itu saran kami jangan sampai melakukan plagiasi ya. Kalaupun plagiasi boleh nyontoh tapi dipelajari dengan baik. Ikuti kaidah ATM, amati, teliti, dan modifikasi. Jadi teman-teman tidak mencontek pure hasilnya seperti apa, tapi mencontek prosesnya bagaimana. Jadi masih ada perubahan, ada perbedaan dari yang dicontek seperti itu. Kemudian penilaian ini seperti semester 1 kemarin, ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor, ada UAS di akhir semester, dan evaluasinya nanti akan dilaksanakan secara tertulis. Bobot nilainya ini saya samakan dengan tahun kemarin, proses 1, 2, 3, 15%, praktikum 35%, UTS 20%, dan UAS-nya ini wajib diikuti, seperti itu. Nah, ini praktikum wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak mengikuti praktikum selama 4 kali, atau tidak melaksanakan asistensi laporan praktikum dengan asisten lab maupun dosen pembimbing, dan atau tidak mengumpulkan laporan praktikum sampai batas waktu yang ditentukan, maka mahasiswa akan dinyatakan gugur dari mata kuliah struktur data. Terutama yang praktikum ya jangan sampai ada yang telat mengumpulkan atau bahkan tidak mengumpulkan laporan ya, apalagi tidak bimbingan ke aslab atau bimbingan ke dosen pembimbingnya, seperti itu. Kemudian ini kriteria penilaiannya, dan ini jadwal tatap muka mulai dari pertemuan pertama sampai nanti kita ke pertemuan ke-14. Ada 16 pertemuan sebenarnya, 16 itu sudah termasuk UTS dan UAS. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Monggo, saya kembalikan ke Pak Yoa. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih dari Pak Agung telah menyampaikan terkait kontrak kuliah RPS yang akan kita tempuh selama 1 semester ini. Ya,
Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, karena apa? Karena pada pertemuan yang pertama ini terjadi keterlambatan waktu, ya. Karena kita diberi, mungkin di sini ada Bu Nur Laili, ya, itu masih ada rapat di prodi, ya, seperti itu. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwasanya perkuliahan struktur data ini akan diampu atau diajar oleh 3 orang dosen. Ya, yang pertama tadi Pak Agung, yang kedua saya Pak Yusef Agus, dan yang ketiga adalah Bu Nur Laili. Jadi untuk mungkin saya, Pak Agung, sama Bu Laili mungkin baru pertama kali ini ya, saudara-saudara, bertemu dengan saudara-saudara di perkuliahan. Ya, kalau di semester 1 kayaknya saya tidak mengajar di semester 1. Nggak tahu kalau mungkin Pak Agung sama Bu Leli ya. Jadi intinya kita melakukan perkuliahan ini yang pertama jangan sampai ada yang tertekan gitu ya. Jadi kita enjoy saja, karena kalau Anda merasa tertekan atau terpaksa itu nanti hasilnya juga kurang bagus. Jadi kita enjoy aja, kemudian tapi santai. Ya, saudara-saudara, seperti itu saya harapkan saudara-saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Ya, dengan lancar, nanti hasilnya pasti juga harapannya juga bagus juga. Kemudian yang terpenting juga bahwasanya mata kuliah ini ada praktikumnya. Ya, jadi praktikumnya nanti akan dimulai pada minggu yang ketiga. Jadi sekarang adalah minggu pertama, minggu depan adalah minggu kedua. Nah, habis itu baru saudara-saudara mulai melaksanakan praktikum kembali. Tuh, jadi praktikum ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari bobot yang ada di proses, itu bobotnya 35%. Artinya apa? Artinya kalau saudara-saudara tidak mengikuti praktikum atau praktikumnya tidak lulus, itu bisa dipastikan nilai Anda itu maksimal akan dapat D. Ya, jadi intinya saudara-saudara harus melakukan praktikum apapun juga sampai tuntas. Tuntas maksudnya apa? Ya, mengikuti praktikum di lab, asistensi ke aslab, asistensi ke dosen, sampai pengumpulan laporan. Ya, satu proses tidak dilalui, maka Anda dianggap gugur dalam melaksanakan praktikum. Ya, jadi saudara-saudara, mohon struktur data ini ada kuliah, ada praktikum, dua-duanya harus dijalankan. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan, dari Bu Nur ada lain monitor. Iya, Pak. Oke, monggo silakan bisa memberikan sepatah dua kata. Baik, terima kasih waktunya Pak Agung, Pak Yoa. Saya Ya. kira sudah disampaikan untuk teknik pelaksanaan kuliah sudah disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Yoa. Saya kira ya walaupun online, kami harap teman-teman belajarnya beneran. Jangan pas kita bikin ujian, bikin kuis, kalian bikin room sendiri untuk saling contek-contekan. Bukan berarti kami nggak tahu, kita tahu kok. Gitu. Ya, jadi tujuan kalian belajar di ITN adalah supaya mendapatkan ilmu ya untuk kalian sendiri. Ya, harapan kami juga pengetahuan sedikit yang Bapak Ibu dosen berikan itu memberikan manfaat
untuk teman-teman juga. Saya rasa begitu. Begitu ya Pak Agung. Oke. Saya kira itu Pak Agung, Pak Yoa. Ya, terima kasih Bu Nur Laili. Lah ini ada sesuatu yang baru lagi ya. Nama dosennya adalah Pak Yoa. Siapa Pak Yoa itu? Ya, tadi kan saya kenalkan ada Pak Agung, saya Pak Yusuf Agus, sama Bu Nur Laili. Karena ini tadi Bu Nur Laili menyebutkan ada Pak Yoa. Ya, jadi Pak Yoa itu siapa Bu Nur? Iya, perkenalkanlah. Ya, ya. Jadi nama saya Yusuf Agus ya, karena di informatika itu kan ada juga Bapak Joseph Dedi. Jadi sama-sama Josephnya kan nggak enak gitu ya. Jadi kalau saya dipanggil itu dua-duanya kan nggak enak. Akhirnya untuk pembeda saya dipanggil mulai dari dulu itu Pak Yoa Bu ya. Jadi Ya, mulai mawal sampai sekarang ya. Jadi teman-teman kalau panggil saya cukup Pak Yoa gitu aja. Ya, jadi diampu Pak Agung, Bu Nur Laili sama saya Pak Yoa. Ya, jadi sudah otomatis. Kalau Pak Yosef Dedi jangan Pak Yoi ya. Tetap Pak Joseph. Ya, saya panggilnya juga Pak Joseph karena beliau juga dulu dosen saya, termasuk dosen Bu Leli ya. ya betul. Ya, jadi tetap Pak Joseph. Ya, jangan Pak Yoi, jangan. Itu Pak beliaunya tetap Pak Joseph. Oke, monggo saudara-saudara kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi intinya gini, intinya nanti kalau dalam perkuliahan, kalau secara teknis programmingnya itu saudara-saudara sudah saya anggap bisa kompeten karena sudah harus lulus di algoritma dan pemrograman. Jadi nanti kalau secara teknis, misalnya kita menggunakan dev, C++, di situ ada looping, ayo tolong dibuat looping untuk membuat rekursif ya. Sudah nggak ada yang bingung lagi, looping itu apa, gitu ya saudara-saudara ya. Oh, Anda harus membuat fungsi ya, agar rekursif ini bisa menghitung. Jadi teman-teman sudah nggak bingung lagi apa itu fungsi, function. Ya. Jadi langsung dibuat fungsi dengan nama ini. Saudara-saudara sudah langsung oh sudah bisa seperti itu. Itu ya. Jadi syaratnya secara teknis Anda harus menguasai C++. Karena nanti dalam pemrogramannya yang paling sederhana itu memang kita pakai C++. Ya, saudara-saudara paham dari sini ya. Jadi bagi yang masih ibaratnya masih butuh penyegaran, ya, jadi 1 minggu ini bisa dibuka-buka lagi terkait modul algoritma. Jadi untuk pemanasan Anda. Itu saran saya. Jadi, mungkin dari Pak Agung, Bu Leli, atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silakan. Oh iya, mohon maaf Pak Agung, ini untuk kelas hari ini, jam ini kelas apa ya? Kok ini banyak banget sampai 80 ini. Harusnya kelas AB, tapi apa namanya kayak kelas C kan mengungsi karena besok tanggal merah, Bapak. Oh gitu. Jadi ini kelas AB sama sementara ada sebagian dari kelas C. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin perlu diketahui ya. Jadi setting untuk jadwal kita saat ini itu adalah menggunakan skenario tatap muka. Artinya apa? Artinya satu kelas hanya 30. Nah, dan ini nanti akan berlaku ketika kita di minggu 9, jika memungkinkan kita offline, berarti jadwalnya per 30. Itu ya. Tapi karena kita sekarang ini online, ya, jadi kita fleksibel saja. Artinya apa? Artinya teman-teman yang ada crash dengan mata kuliah lain, ya selama bisa mengikuti di kelas yang lain itu silahkan bisa menyesuaikan. Seperti itu ya. Apalagi kita di struktur data, jadi kita bebaskan saja
selama kita online. Ya, jadi bagi teman-teman yang Kamis besok, oh saya ada crash dengan mata kuliah ini, saya bisanya hari Rabu, silakan gabung. Oh saya yang hari apa, misalnya hari Senin, crash dengan mata kuliah ini ya, saya tak ikut di hari Kamis, silakan. Oh saya yang hari ini crash dengan apa? Crash dengan libur ya, ya jangan ya. Jadi kalau crash dengan libur, tetap Anda harus pada jam yang ditentukan. Oke, monggo dari Pak Agung ya, atau teman-teman ingin memberikan masukan, pertanyaan. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon izin boleh menambahkan, Bapak? Boleh, Silakan monggo, Ibu, Ibu, silakan. Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Agus tadi, bahwa kalian bisa pindah kelas apabila terjadi crash atau tabrakan jadwal dengan mata kuliah lain. Tapi saran saya jangan pindah-pindah ya. Misal minggu ini kelas A, kemudian minggu depan kelas B, minggu depan kelas C, jangan begitulah. Konsisten dari awal hingga akhir. Begitu mungkin. Iya, jadi konsisten. Ya, jangan loncat-loncat gitu kan juga nggak bagus ya. Jadi kalau sekarang ikut Kamis, minggu depan ikut yang Senin, minggu depannya lagi ikut yang Kamis lagi, depannya lagi ikut yang Jumat, depannya lagi nggak masuk. Ya jangan gitu ya. Jadi kalau sudah pindah ya monggo silakan diikuti itu terus gitu biar materinya selalu apa ya, continue gitu, nyambung terus gitu. Ya, ya boleh ya, mungkin seperti itu. Ya, sama satu lagi mungkin ini sama menambahkan nanti apabila ada tugas kelompok, ya itu anggotanya usahakan satu kelas, ya jangan beda kelas. Tujuannya apa? Tujuannya apabila nanti ada presentasi itu tidak bingung gitu ya. Jadi satu kelas itu syaratnya. Oke. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara. Mungkin sambil kenalan ya nanti yang tanya itu sambil, karena ada istilah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, monggo silakan teman-teman ingin memberikan masukan. Nah, misalnya Pak, tugasnya kok cuma sedikit, diperbanyak, silakan. Atau apa, monggo terserah. Mas Farel, Ewaldo, ada Mas Farel? Mas Farel. Enggak ada Pak, sudah aman semua. Aman ya. Kemudian apa lagi ya? Sebelahnya ini di saya ini kebetulan ada Siva, Divanti, Nata, titik ya. Itu monggo silakan kalau ada yang ditanyakan, ada masukan silakan. Belum ada, Pak. Yuk, ya nggak apa-apa, ya silakan sharing saja gitu. Mungkin teman-teman kalau nanti kalau kuliahnya sudah jalan gitu kan, semester 2 ini ada beberapa mata kuliah gitu ya. Misalnya mata kuliah si A, Pak, si A itu loh tugasnya banyak seperti ini, maka kok struktur data tugasnya cuma sedikit ya. Monggo silakan bisa memberikan masukan ke kita. Kita siap menerima masukan dari Anda untuk kebaikan kita. Ya, jadi mata kuliah A tugasnya tiap minggu ada tugas, masa struktur data tugasnya cuma segini ya. Kan harus sesuai dengan mata kuliah yang lain ya. Berarti kita siap misalnya menambahkan tugas dan sebagainya. Yuk, atau dari penilaian ada yang protes kok praktikumnya kok 35% sih Pak, kok enggak 25%, ya itu
sudah kesepakatan dari tim dosen di prodi yang merumuskan semacam itu. Ya, khusus untuk praktikum nilainya memang 35%. Yuk, mungkin dari teman-teman yang lain. Dari Angga Pradana, Oke. Ya, Pak. Yo, ada? Enggak ada, Pak. Dari Pak Agung, silakan. Mungkin bisa menambahkan Pak Agung. Mungkin kalau dari saya sudah, Pak. Sudah ya. Tinggal mereka harus digenjot semangatnya, Pak. Karena mata kuliah ini kan salah satu mata kuliah inti, jadi ya begitulah. Silakan dinikmati selama 1 semester kita nanti belajar bareng, Pak. Gitu. Iya, gitu. Gimana ini? Kita sampai jam berapa, Pak Agung? Sampai jam berapa, Pak Agung? Jam ke-8 ini jam berapa ya, Pak ya? Saya lupa, Pak, sebentar. Jam 1 ya? 1.10. Jam 8 awal sih 1.10. Iya. Sekarang 40 menit ya, Pak? Tuh, Enggak, tetap 50 menit. tetap 50 menit. Bu. Awalnya 50. Karena Online. Berarti jam 2. Jadi kita di Zoom ini sampai jam 2 begitu, Kak, Pak? Iya, ya berarti kita nanti standby gini terus sampai jam 2. Iya, sambil nunggu pertanyaan ya. Kan gitu. Ya. Ya, jadi saudara-saudara memang gitu ya. Ini pengalaman saya kalau kita sharekan, apalagi waktu dulu asik-asiknya pada saat kita offline itu 4 SKS itu kalau kita sudah berbicara masalah algoritma, misalnya sorting itu cara-caranya bagaimana? Pelatihannya bagaimana? Itu waktu di kelas itu sangat tidak terasa ya. Jadi sangat singkat gitu. Karena apa? Karena ya menikmati itu tadi, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Itu pengalaman saya. Ya, jadi dulu waktu kita di kelas dulu ya, masih sebelum 2019, mungkin untuk mata kuliah yang lain juga sama kayaknya ya. Jadi kalau kita sudah berbicara misalnya menganalisis langkah-langkah kerjanya seperti ini, algoritma seperti ini, itu terasa asik ya, saudara. Tidak terasa. Gitu ya. Waktunya itu bahkan sampai kurang-kurang gitu. Apalagi kalau mungkin nanti kalau di quick shot Pak Agung ya itu bisa agak panjang. Karena kita ini ya minggu pertama ya sudah mungkin kita buka sesi tanya jawab gini dulu sampai jam 2 ya. Monggo teman-teman, biar nggak sampai jam 2 silakan bertanya. Atau kita bikin ketentuan harus ada 10 pertanyaan Pak ya. Kalau nggak ada 10 pertanyaan tidak kita akhiri gitu. Oh, boleh Pak, boleh. Siapakah para pahlawan di sini yang ingin bertanya biar bisa segera diakhiri? Putra Prasetya itu kayaknya mau bertanya tapi malu-malu gitu. Aditya Prakasa. Oh iya, saya tidak memakai masker ya, tapi di sini harus prokes. Saya dari luar, Pak Yu, maaf. Oh, saya di sini. Oh iya, ini sementara mahasiswa tidak boleh ke kampus ya, saudara-saudara ya. Berapa minggu ini ya.
karena situasi yang tidak memungkinkan. Sangat ketat tadi di pos Gerbang. penjaga di satpam tadi. Tidak boleh sembarang orang masuk kan. Ini masih jam 11.57 sampai jam 2, berarti kurang 2 jam 2 3 menit jam. sampai. Ya, mungkin teman-teman sudah kepengen ketemu Pak Yoa di kampus, bersabar dulu. Ya, atau mungkin biar nggak boring dikasih kuis, Pak. Pak Agung biasanya punya tebakan. Langsung dikasih kuis, Pak. Waduh. Ya, nah, karena ada mintanya. Ya, jadi intinya harus senyum, semuanya harus senyum, nggak boleh ada yang cemerut gitu ya. Ya harus apa ya, enjoy, jangan tertekan gitu. Kalau tertekan nggak enak gitu ya. Oh iya, terus masuk dulu lagi ya. Apa Bilal Apa? pesannya? Tetap tersenyum. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, jangan ada Ya, dusta. maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman tidak jelas itu ya bilang aja mau diulang Pak gitu. Ya, kalau nggak salah nanti di pertemuan 13-14 itu ada review all materi Pak ya. Kita selektanya di situ. Jadi biasanya banyak request untuk mengulang itu di quick sort itu. Tapi saya rasa tidak perlu khawatir teman-teman, karena biasanya Pak Agung rajin untuk merecord tiap pertemuan kayaknya. Jadi kalau misal ada yang kurang jelas ya diputar aja suaranya Pak Yoa gitu. Videonya. Jangan ada dusta, maksudnya kalau nggak jelas ya bilang aja nggak jelas. Mau diulangi Pak ya gitu ya. Nanti misalnya Aditya ya, jadi nggak jelas tapi pura-pura jelas ya kan. Pak suaranya tidak jelas ya, mau disampaikan. Biar Anda ya apa ya nyaman gitu, kalau nggak ada dusta kan nyaman Bu Leli ya. Kalau ada dusta nanti Anda nggak nyaman ya. Lagunya Krisdayanti yang muncul yang menghitung hari apa detik demi detik kapan kuliah berakhir ini. Nggak nyaman soalnya. Seperti sekarang ini nggak nyaman. Masih 2 jam lagi loh. Ya. Gitu. Ayo saudara-saudara kalau ada yang ingin ditanyakan. Permisi, Pak. Ya, dengan siapa ini? Muhammad Ridho. Iya, kenalin dulu, Pak. Saya Muhammad Ridho nih, Pak. Menyinggung soal tugas akhir nih, Pak. Kira-kira itu kelompok apa individu, Pak? Pertanyaannya Pak Agung menyinggung. Menyinggung itu sebetulnya tidak boleh ya. Ya, menyinggung perasaan ya nggak boleh. Tapi kalau ini yang ditanyakan menyinggung terkait tugas akhir, kelompokan atau individu. Gimana? Monggo Pak Agung. Suara saya benar ya. Jadi untuk tugas akhir sesuai dengan kebijakan kami bertiga untuk mata kuliah ini tidak ada tugas akhirnya. Tapi mungkin nanti akan ada tugas kelompok, belum tentu tugas akhir. Seperti itu. Apa kalian minta dikasih tugas akhir saja? Nggak usah, Bapak. Tidak usah, Bapak. Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, Pak. Tidak Terima usah, Pak. Aduh, kasih ya. Tidak usah. Sama sekali, Pak. Tugas kelompok ya, satu kelompok 1 orang katanya. Ini masih semester 3, 2 ya? Wah, Bu. 2 masih semangat-semangatnya. Semangat harus ya, makanya harus kita kasih tugas yang banyak karena masih semangat. Bukan tugas, tapi supaya belajar aja. Betul ya. Dengan tugas itu kan teman-teman jadi belajar. Sehingga kalau mengerjakan tugas berarti ya artinya sama dengan belajar kan gitu boleh ya. Yuk, masih ada
1 jam 58 menit. Boleh bertanya, Pak? Oh iya, mau malah suruh bertanya kok ya. Tapi boleh. Ya. Dengan siapa? Dengan saya Rito Arif, Pak. Rito Arif. Yang tadi barusan ya, Pak? Itu sama-sama Ritonya, tapi kan depannya kan Muhammad. Oh Pak saya kan iya, depannya Rito. Nah, ya. Ini yang Rito. Muhammad Arif gitu, bukan? bukan Rito Arif. Sebentar. 21 16 055 ya? Iya. Ya, silakan Mas Rido. Monggo, silakan. Pak, sebelumnya itu saya sudah pernah belajar apa ya? Struktur data, tapi ini enggak tahu ya, ini sama apa enggak. Kalau dulu saya di Java itu namanya collection. Kalau dulu ya, kalau di Java itu namanya collection. Nah, apa di struktur data di ITN ini sama gitu. Nanti kalau di struktur Java-nya Java kan ada hash, ada link tree, ada hash map gitu. Apakah sama kayak yang diajarkan nanti gitu? Ya. Atau dengan aplikasi yang berbeda, compilernya harus beda atau bahasa programnya juga harus beda gitu. Nah, terima kasih. Ya, monggo Agung atau Ferry bisa menjawab atau saya sendiri. Monggo Pak Ia. Ya. Iya, iya, saudara-saudara, jadi kayak hash, tree, graph, linked list itu sebenarnya dalam materinya apa yang kita bahas itu ya. Jadi kalau seperti Java, seperti C++ itu Bahasa. adalah programnya. Jadi seperti tree itu merupakan sebuah sistem ya, saudara. Ya, sistem atau relasi dari satu data ke data yang lain. Ya, jadi hubungannya bisa satu to M, dan sebagainya. Itu juga kayak graph, kayak sorting, kayak searching, itu merupakan sistem. Ya, sistem itu artinya ya dia punya algoritma di situ. Nah, untuk membuat algoritma itu bisa diwujudkan dengan bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrogramannya macam-macam ya. Ada yang pakai Java, ada yang paling mudah itu ya biar kita nyambung sama Anda di semester 1 ya kita lanjutkan dengan menggunakan C++. Ya. Jadi kalau menu-menunya apa yang akan Anda pelajari itu tadi sudah ada di RPS, mungkin bisa di-download di Spartan. Itu Pak ya. Ya, sebetulnya kita ada beberapa materi tambahan seperti kemarin mengingat kondisi saat ini masih harusnya offline, ternyata online itu ada beberapa perubahan yang memang kita ubah ya, seperti tidak seperti kalau kita offline seperti itu ya dengan Mas apa tadi Rito Arif. Arif ya. Mungkin bisa memperjelas Anda atau mungkin ada yang masih bingung dengan jawaban saya. Jadi Java-nya itu hanya bahasa pemrogramannya. Jadi kalau di Java ya Anda Java aja di sini teman-teman ya, kecuali Anda mungkin Mas Rido sudah punya pengalaman. Teman-teman yang lain itu mungkin masih belum paham apa itu bahasa Java. Jadi nanti kalau struktur data kita berikan bahasa Java, ya kita nggak jadi belajar struktur datanya, tapi malah kita nanti belajar Java-nya. Ya. Jadi bagaimana looping dengan Java, bagaimana decision dengan Java, bagaimana metode dengan Java. Ya, 1 semester itu habis untuk belajar Java, bukan belajar struktur datanya. Oleh karena itu, di ITN ini kita sambungkan dengan apa yang Anda dapatkan di semester 1. Pemrogramannya adalah pakai C++. Itu Mas Ridwan. Ya, mungkin ada yang lain? Pak mau tanya, kan
Dengan siapa ini? Makila, Pak. Ya. Ya, mau tanya kan Makila di... Sulaiman ya? Iya, Pak. Hmm. Iya kan katanya di NIM-nya tahun... 2118092 ya? Iya, Pak. Oh iya, Eh, ya silakan. di RPS tahun lalu katanya kan ada di bab 10 itu ada graf. Lah, kenapa kok di tahun sekarang itu dihilangkan? Hmm. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, mungkin Pak Agung bisa menjawab atau Bu Lady atau mungkin saya sendiri. Iya, dengan mawon, Pak. Oke. Dengan mawon, Pak. Silakan. Monggo Pak Agung dijelaskan pengalamannya Saya. semester kemarin. Oke, jadi untuk yang tahun kemarin, hash ini, maaf, tadi apa tadi? Graf ya, grafnya kan ada, tapi tahun sekarang tidak ada. Sebenarnya mata kuliah, materi itu materi pengayaan. Terus kemarin tahun kemarin kami memberikan materi graf, alhamdulillah kok semuanya pusing semua. Jadi kami mikir, oh mungkin ini hanya pengayaan saja seperti itu. Harusnya nanti teman-teman di kecerdasan buatan atau di sistem pakar harusnya nanti dapat gitu. Karena itu sebenarnya bagaimana kita mencari jalan terbaik seperti itu. Graf itu cara mencari jalan terbaik atau mau mencari jalan liane seperti itu kalau orang-orang bilang. Seperti itu Mas Makila. Karena itu kemarin waktu kami berdiskusi dengan kalebnya, mungkin yang materi graf ini dihilangkan saja dulu, nanti dikeluarkan di mata kuliah yang lain. Harapan kami begitu. Itu nih Pak Yoang nih. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman menghendaki materi baru itu ya, oke nanti di pertemuan 13-14 mungkin bisa kita tambahkan secara teori Pak ya. Tapi kalau bisa. di prakteknya itu mungkin dari kesiapan lab, mengingat semester ini masih online, jadi mungkin lagi itu bisa di apa ya, skip untuk pengayaan itu Mas Mati. Ya, Mas Makila bisa mendengar suaranya? Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti dicatat ya Pak Agung ya, Mas Makila nanti untuk UTS dan UAS-nya dikasih grab ya. Siap kita Bapak. Khususkan, ya. Beda dengan yang lain Janganlah, ya. Pak. Kalau yang lain misalnya 1, 2, 3, 4 kalau disorting bagaimana ya, yang Makila kasih materinya grab sama S. Ya. Oke ya, ya jadi seperti itu. Jadi inginnya Anda harus tersenyum. Jangan ada yang seperti itu. Walaupun nanti nilainya jelek, nggak lulus harus tersenyum. Ya. Jadi harus tersenyum, nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada tekanan. Oke, masih kurang 1 jam 50 menit. Iya, mohon maaf, ada yang kelas C di sini? Adakah kelas C di sini? Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Siap. Ada Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Saya. Berarti ada yang ngungsi di AB ini ya. Iya Pak, saya Pak. Untuk minggu depan jadwalnya kembali ke asal ya. Jadi di hari Kamis karena minggu ini bertepatan dengan tanggal merah seperti itu. Monggo Bu Nur, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya, Bapak, mungkin begini. Ya, ini pengalaman yang sebelumnya mungkin ya, mungkin mereka malas atau alasan apapun atau alasan koneksi dan lain sebagainya. Teman-teman, kita ini kuliahnya memang online, ya. Kita tidak bisa memantau Anda secara langsung. Nah, karena kuliah kita adalah struktur data yang notabene adalah pemrograman, maka diharapkan pada saat Anda mengikuti mata kuliahnya, Anda menggunakan laptop atau komputer. Itu. Jadi, ya nggak apa-apa pada saat Anda Zoom, kalian menggunakan HP. Tapi nanti pada saat disuruh ketika demo ya Anda harus bisa gitu loh. Biasanya teman-teman itu dijadikan alasan. Nggak pakai
laptop Bu atau Pak gitu, saya pakai HP gitu, jadi nggak bisa demo dan lain sebagainya. Harapan kami itu tidak ada di struktur data dan mata kuliah yang lainnya. Begitu, karena Pak Yoa atau Pak Agung, kami biasanya sering untuk memberikan umpan balik supaya tidak ngantuk harapannya. Gitu loh. Begitu sih mungkin, Pak. Kenapa boleh ngantuk? Ngantuk ya memang tidur. Ya, biar nggak ngantuk. Itu saudara-saudara. Biasanya kami sering asal tunjuk begitu ya Pak ya, Pak Agung. Misalnya dia diam langsung kita tunjuk makilah gitu. Ya, Kok saya lagi? loh, iya kan kebetulan yang di screen saya itu nah ada Makila, ada apa lagi nih? Farel, ada Aga Pradana, ya, ada Faruk, dan sebagainya. Yuk, manfaatkan saudara ya, ini masih ada 1 jam 45 menit. Oke, Pak D. Yuk, teman-teman. Yogi Ainur Rofik. Ini kayaknya mau tanya ini. Ya, Yogi. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Silakan. Untuk konsep penilaiannya mata kuliah ini itu bagaimana, Pak? Apakah dari segi apa? Dari segi ikut Zoom atau sekedar numpang gitu? Maksudnya hanya ikut Zoom, hanya Numpang. ikut Zoom, gitu. Iya. Maksudnya numpang gimana ya? Numpang apa? Numpang Ya, koneksi ya nggak masalah lah. Yang jelas Anda harus hadir di Pikon ini ya. Seperti Makila itu di Pikon. Ya, monggo Mengikuti silakan bisa dijawab. prosesnya lah. Mungkin Pak Agung, mungkin Bu Leli, atau mungkin saya sendiri. Ya, Pak Yoa sendiri. Ya, ya. Jadi kalau prinsip kita, ya harus Pikon seperti ini. Ya, tatap muka seperti ini. Yang tatap muka seperti ini aja belum tentu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, itu saudara. Idealnya bagaimana sih? Idealnya harusnya ya di kelas, dijelaskan. Nggak jelas langsung tanya, kita jawab. Diperkuat dengan nilai. Nah, berhubung kondisi, nggak memungkinkan kita tatap muka kan, ya, gantinya bagaimana ya harus datang di sini. Karena apa? Karena nanti selain Anda presensi di Spada itu biasanya kita screening dengan absen, kita capture. Makanya teman-teman hendaknya itu memang harus on cam biar kita bisa tahu apa aktivitas Anda. Apakah memang benar-benar namanya ada di sini tapi
berkegiatan yang lain ya, masa kita tahu? Nggak tahu kalau tidak di on cam. Mas Yogi. Nah, mungkin Pak Agung sama Bu Leli bisa menambahkan. Pak Agung, monggo. Saya sebenarnya idem dengan Pak Yoa sih sebenarnya. Mungkin pesan saya cuma satu, ini kan mata kuliahnya kami tadi sudah bilang, sudah mulai ke intinya informatika, jadi teman-teman waktu kami menjelaskan yang paling penting adalah fokus. Jadi benar-benar konsentrasi penuh, kemudian benar yang dikatakan Pak Yosep Agus, jadi kadang kita screening, jadi kami akan melakukan screen capture di waktu yang acak untuk cross-check dengan presensi. Seperti itu ya Pak Yoa ya? Betul, Pak. Seperti tadi sudah sempat saya capture tadi, waktu sebagai bukti kalau sudah melaksanakan PBM seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi mungkin pesan saya mungkin nggak cuma di mata kuliah ini, tapi juga mata Di kuliah yang semua lain, mata kuliah. kalau bisa on cam. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, mungkin dari Bu Leli. Katakan. Iya, sama aja lah, Pak. Ya, sama. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kalian Zoom ini adalah media saja gitu loh. Asumsikan bahwa kalian Zoom itu adalah datang ke kelas gitu loh. Ya, ya mendengarkan Bapak Ibu dosen menjelaskan, memberikan materi, mengikuti materinya kayak gitu. Kalau ada PR ya dikerjakan, dikumpulkan. Jangan dikerjakan aja, tidak dikumpulkan kan begitu ya Pak Yoa? Atau dikumpulkan tapi tidak dikerjakan. Iya, oh ya. Ada yang begitu juga memang. Banyak. Atau dikumpulkan tapi yang dikumpulkan filenya adalah pekerjaan yang lain. Nah, itu juga ada Pak Agung ya. Ya. Kalau Begitu. saya paling ingat dulu itu Bu, yang cowok namanya cewek itu loh Bu. Iya, Sahreni. Waktu nyontek itu di Kompas utuh, kan tugasnya dulu membuat apa berdasarkan namanya. Lah namanya kok namanya cowok, padahal dia cewek, dan bahkan sebaliknya. Ya, itu. Jadi Begitulah. ya, Jadi tidak bisa kita yang penting datang absen kemudian baru langsung A, tidak begitulah. Tetap datang tok tapi tidak pernah mengerjakan tugas ya. kok Ya, silakan diulang aja gitu. itu ya. Ya, tadi siapa yang nanya tadi? Mas Yogi. Yogi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ingin mencoba, monggo silakan. Ya, misalnya datang aja tapi nggak kerjakan tugas. Wah, masa bener sih? Apa kata Pak Agung, apa kata Bu Leli, apa kata Pak Yoa? Dibuktikan saja. Iya, 1 semester. Ya, Pak, nggak usah mengerjakan tugas ya. Gitu. Mas Yogi. Atau Mas Makila mau ingin mencoba? Tidak, Pak. Nggak apa-apa, Nanti Pak. Nggak apa-apa, ya. Pengalaman. Pak, saya izin bertanya lagi. Oh iya, berarti ya Pak. Ya, tetap yang Ridho hari tadi. Oh, namanya masih tetap Mas Ridho ya. Iya. Oke. Ya, izin bertanya Pak. Misal nih nanti saya itu telat gitu, telat absensi ya. Berarti kan aspatanya sudah tutup ya. Nah, katakanlah saya telat absensi terus hadir di Zoom tapi tetap hadir di Zoom gitu, Pak. Nah, apakah saya dianggap hadir gitu? Karena sebelumnya perkuliahan yang lalu itu ada yang memang tidak mempersalahkan absensi di Spada ya, tapi harus hadir di Zoom. Tapi nggak tahu kalau di mata kuliah ini ya. Tuh. Saya rasa enggak usah terlalu ribet lah Mas. Ya kalau kamu merasa terlambat absennya pada saat live itu kan kamu bisa menyampaikan, Pak, saya belum absen kayak gitu kan. Atau
Sudah sampai rumah, sudah selesai kuliah baru ingat begitu. Iya kayak gitu. Makanya nanti saya konfirmasi gitu lewat WA gitu. Kan ada recordnya juga ya Mas dari kita. Oh, ini pengalamannya Mas Rido sering telat gitu ya. Enggak, enggak. Nanti dicatat aku ya. Hati-hati dengan Mas Rido. Ya. Ya, ya hendaknya ya memang tidak telat ya. Jadi baik di Spada maupun di Zoom itu ya idealnya tidak terlambat gitu ya. Jadi Ya. seperti kalau ada kuliah itu loh ya. Jadi kalau kita kuliah jam 8 ya jam 8 gitu. Seperti yang ujian jam 8 ya jam 8, lebih dari jam 8 bagaimana ya? Pintunya sudah ditutup kan gitu ya. Sama sebenarnya dengan ini ya. Tapi bagaimana ya? Ya yang pertama berusaha agar tidak terlalu. Kedua ya konfirmasi saja. Kenapa? Karena kita sebagai dosen pengampu itu kan harus bertanggung jawab pada prodi jurusan. Jurusan kan harus juga bertanggung jawab kepada fakultas dan juga bertanggung jawab kepada institusi tentang apa yang kita kerjakan sebagai dosen pengajar. Jadi ya sama-sama enaknya ya kita dituntut untuk melaporkan ya harus melengkapi saja. Diusahakan jangan sampai terlambat. Yuk, mana? Aku sudah cukup. Oh, Gimana? teman-teman ada yang ditanyakan apa tidak? Saya baru buka grup, saya terkejut, Bapak. Kenapa? Grup informatika yang di-share Pak Adi tadi. Nanti aja. Ya, Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Atau mungkin ada permintaan, Pak, mohon maaf nanti tugasnya yang banyak ya, Pak. Gitu ya, Pak Yoa ya. Tapi Oh. jangan, wes. Nanti kita yang repot juga ya, Pak ya. Mana ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, jadi untuk perkuliahannya mungkin sedapat mungkin kami rekam, kalau bisa kami rekam nanti bisa kami upload. Tapi mungkin tidak semua kelas bisa terekam karena tadi saya coba ini Pak Yoa, ternyata tadi Zoom-nya ada yang crash dengan mata kuliah lain. Jadi yang mata kuliah lain ternyata sama-sama pakai host yang ini seperti itu. Jadi tidak bisa semua terekam seperti itu. Mungkin salah satu atau salah dua dari kelima kelas tersebut yang bisa terekam gitu. Monggo teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin disampaikan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, siapa ini? Saya, Pak. Oh Firman, iya. Pak. Ya, gimana? Ini, Pak. Harapan Bapak untuk mata kuliah ini apa ya, Pak? Sama fungsinya kita belajar struktur data itu apa ya, Pak? Mungkin bisa jelaskan biar kita bisa lebih bersemangat gitu loh, Pak. Semangat lagi gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Firman. Bagaimana Pak Yoa? Bu Nur, siapa yang menjawab? mungkin bisa Atau Pak Yoa dulu? Monggo Pak Yoa. Bisa Bu Leli atau mungkin bisa saya sendiri. Ya, Pak Yoa Yoa sendiri. sendiri. Monggo, silakan. Iya, Mas Firman, harapannya yang pertama Anda harus senang dulu. Itu yang pertama. Ya, jadi Anda tidak boleh tertekan. Anda harus senang, itu harapan saya. Ya, lulus bagaimana? Ya, tentunya ada harapan Anda agar bisa lulus, bisa mengerti. Tapi yang pertama itu Anda nggak boleh tertekan dan nggak senang, harus senang. Ya, senang dalam mengikuti mata kuliah ini. Kalau sudah senang, bagaimana? Otomatis Anda akan serius. Jadi, lulus itu kalau Anda serius, melaksanakan
proses penghitungan dengan benar, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, saya yakin pasti Anda dapat nilai yang bagus, otomatis. Yang penting serius menunggu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kita mempelajari struktur data itu yang pertama adalah kita mengetahui yang pertama tipe-tipe data. Nanti ini pasti ini ADT tadi ya, data abstrak tadi, data abstrak type, tipe-tipe data. Jadi akan digunakan di pemrograman yang lebih tinggi, di semester yang lebih tinggi. Ya, jadi mengetahui, oh saya tipe data yang akan disimpan itu seperti ini, berarti saya harus menggunakan model tipe seperti ini. Itu ya. Kemudian beberapa ada kita pelajari algoritma. Ya, algoritma ada searching, ada sorting. Jadi itu nanti mungkin Anda butuhkan ya untuk menyelesaikan sebuah algoritma yang lain. Ya, jadi misalnya saya nanti di semester atas ingin menggunakan katakanlah saya ingin mengerjakan algoritmanya clustering menggunakan K-mean. Nah, di situ mungkin ada semacam proses untuk pengurutan data. Mungkin ya. Jadi pengurutan datanya ini algoritmanya bagaimana? Anda bisa menggunakan apa yang nanti akan kita pelajari. Ya, bagaimana cara mengurutkan data yang benar, bagaimana menyusun data yang benar agar nanti bisa dicari dengan baik, dengan tentunya yang lebih efektif dan efisien. Ya. Antara lain seperti itu. Ya, Mas Firman ya, harapannya Anda senang dulu, tidak boleh terpaksa. Mengerti, lulus, sama apa manfaatnya, yaitu tadi. Itu dari saya, mungkin dari Bu Leli, mungkin dari Pak Agung. Monggo, Bu. Saya tak. Baik, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Agus bahwa tadi sudah diberikan contoh, mungkin proses pengurutan bisa menggunakan algoritma yang akan kita pelajari pada materi struktur data semester ini. Ya, ini masih mata kuliah semester 2, teman-teman. Artinya Anda belajar struktur bahasa pemrograman yang masih dasar. Nah, kenapa dasar? Artinya pada saat Anda naik tingkat nanti, naik semester, materi ini akan bukan tidak mungkin akan masih digunakan untuk mata kuliah kecerdasan buatan lainnya mungkin ya Pak ya. Banyak di kecerdasan buatan saya rasa di situ. Dan informatika itu tidak hanya sekedar bisa memprogram, tapi memprogram itu harus bahkan wajib Anda bisa. Makanya Anda wajib mempelajarinya. Kalau mungkin di algoritma dan pemrograman Anda belajar basic saja. Nah, makanya prasyarat mata kuliah untuk mengikuti struktur data ini adalah algoritma dan pemrograman. Saya rasa begitu. Begitu sih. Jadi jangan khawatir Anda belajar nanti di semester 7 belajar apa? IoT tadi yang sudah disampaikan Pak Yoa, bikin sistem cerdasnya seperti apa. Kalau IoT itu kan sudah kombinasi antara embedded system dengan kecerdasan buatan. Nah, seperti yang dibimbing oleh Pak Yoa kemarin, Siskawati ya Pak ya. Nah, itu bikin apa Pak? Pembibitan ya Pak ya, kelapa sawit. Nah, itu. Ada fasinya. Nah, ada fasinya. Nah, itu struktur pemrogramannya Anda bisa mendapatkan dasar di struktur data ini dan ditunjang oleh nanti materi kecerdasan buatan dan digabungkan dengan
embedded system. Jadi ada perangkat kerasnya. Nanti semua akan Anda pelajari step by step di tiap semester. Kan punya kurikulum toh, teman-teman bisa mempelajarinya di situ, membaca sekilas di situ. Nanti Biro. Saya rasa begitu. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan, monggo silakan. Mungkin gini, ini kan kalau teman-teman nanti sudah lulus kan bisa bekerja di warehouse atau mungkin di rumah apa namanya di tempat-tempat industri informatika yang lain. Siapa tahu mungkin salah satu dari kalian ada yang kerja di Microsoft, amin. Atau mungkin kerja di Google, amin. Siapa tahu nanti big boss-nya minta dibuatkan, tolong dibuatkan apa namanya program untuk mengurutkan. Contohnya kalau kayak di Excel gimana sih biar bisa urut terkecil yang terbesar. Kalau di Excel kan kita tinggal klik. Nah, caranya programnya berjalan biar bisa urut itu kan yang membuat adalah teman-teman ini. Jadi mungkin mindsetnya bisa dirubah. Jangan terpaksa mempelajari mata kuliah ini, tapi diubah menjadi saya butuh mata kuliah ini. Karena nanti kalau sudah kerja pasti butuh bagaimana sih cara sorting, bagaimana sih cara searching seperti itu. Dan di mata kuliah lain seperti yang tadi disampaikan Bu Nur dan Pak Yoa, mata kuliah semester atas ini juga masih berkesinambungan, masih ada hubungannya dengan yang dipelajari sama mas-mas mbak-mbak di mata kuliah ini seperti itu. Ya harapan saya ya ini, teman-teman bisa menguasai struktur-struktur data mulai dari sorting, searching, pointer, sampai nanti tree, dan bahkan nanti agendanya kan tadi ada yang minta diberikan graf. Gimana sih biar bisa graf? Sebenarnya seru semua. Kebanyakan itu kalau teman-teman pelajari struktur data dan algoritmanya ini, sebenarnya itu seperti teman-teman mencari jalan perjalanan. Misalkan Mas Firman dari Surabaya mau ke Malang. Nah ini mau lewat jalan mana nih? Mau lewat tol, mau lewat jalan mana? Atau mungkin jalan yang biasa-biasa saja. Nah itu, jalan tol, jalan biasa-biasa saja itu adalah jenis-jenis algoritma yang dipakai. Contohnya sorting itu ada banyak sekali metodenya. Seperti itu. Gitu Mas. Jadi mindsetnya dirubah, kita bukan terpaksa mempelajari ini, tapi karena kita butuh sama mata kuliah ini seperti itu. Terus tadi kan ada yang tanya juga nih, apakah sama dengan yang di Java? Sebenarnya bahasa pemrograman itu hanya tool-nya saja. Yang penting adalah bagaimana logika yang teman-teman apa namanya teman-teman kuasai. Nanti kalau sudah mempelajari materi ini pertemuan 2, 3, 4, nah itu baru kerasa. Oh, ternyata banyak sekali cara menemukan perjalanannya bagaimana. Gitu, Mas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Sudah berapa ini tadi yang tanya ya? Apakah sudah 10 ya, Bu ya? Sudah, Pak, kayaknya. Bagaimana Pak Yoa? Ya, gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, tak akhiri loh ya. Nanti Anda sedih kalau tak akhiri. Oh, makilah, makilah. Ya, yang penting Anda harus senang dulu. Nah, nggak apa-apa ya, kalau sudah nggak ada yang tanyakan, kita akhiri ya. Jangan sedih hati gitu, harus senyum. Ya. Oke. Ada lagi, saudara-saudara? Lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya, kayak Pak Firman itu, tertawa terus, ya, senyum terus. Tapi harus ada sebabnya loh, Mas Firman ya. Nanti senyum terus, tawa terus, tapi nggak ada sebabnya, ya cowok ya harus enjoy. Struktur data itu belajar dengan penyimpanan data juga ya, Pak. Cara menyimpan datanya gitu juga. Tahu. Kalau itu di hashing ya Pak ya. Tapi kalau nggak salah kita nggak sampai sana. Ya. Banyak sekali struktur data ini sebenarnya. Sebenarnya satu semester nggak cukup saking banyaknya. Gitu.
Yo. Ya, jadi penyimpanannya itu sebetulnya ada dua ya. Jadi permanen dan temporer. Kalau permanen nanti kita bisa menggunakan database. Ya, itu akses ke database memang ada script-nya sendiri, SQL ya. Kemudian yang kita pelajari di sebelum data ini kita cenderung pakai yang tidak permanen. Nah, kita bisa menggunakan array ya, 1 dimensi, 2 dimensi maupun ada yang namanya nanti linked list ya. Jadi dari array maupun linked list itu akan kita bentuk sebuah struktur bagaimana cara penyimpanannya itu model bagaimana, sehingga kalau kita akses kita bisa menghendaki data tersebut terstruktur seperti apa. Nah, jadi yang disebut data kali ini kita tidak ke database, tapi kita menggunakan array sama linked list. Itu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi mungkin? Gimana Pak Yoa, Bu Nur? Ya, ya masih kurang 1 jam. 1 jam setengah. Iya, ya wes kalau mungkin sudah nggak ada yang ditanyakan untuk kali ini, ya disimpan dulu. Ya. Kita ketemu hari Jumat ada Pak ya? Hari Jumat ada, tapi kelas lain Pak. Kelas lain. Ya, nanti bisa minggu depan kita mulai masuk materi, mau disiapkan dan dipelajari dulu siklus. Oke, monggo Pak Agung. Baik, jadi kita akhiri saja ya Pak ya. Ya, boleh. Silakan ya. Apa-apa ya kita akhiri ya. Jadi teman-teman, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.